Bang Suma. Oke, baik. Saya jelaskan tentang nabi palsu. Ya. Iya. Yeremia 23 diterangkan tentang nabi palsu. Jelas di sana ketika berbicara tentang nabi-nabi palsu, ya, dikatakan gini. Ya, dibaca, jangan dibaca benar. Bacanya biasanya. Ayatnya mana? Iya, oke. Saya baca karena ini satu perikop. Oke ya. Diterangkan gini. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabut, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang bersinah. Sungguh, oleh karena kutu ini, gersanglah negeri dan layulah padang rumput, digoron. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah keadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, jalan mereka akan seperti jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya kemudian seperti Gomora. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi-nabi Yerusalem. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga yang memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan menggambarkan firmanku kepada umatku, membawa kembali dan dari tingkah lakunya yang jahat, dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanyalah Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan, dan aku bukan Allah yang jauh, yang datang dari jauh. Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku, dengan mengatakan aku telah bermimpi, sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan bernubuat tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya. Ya, mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang memperoleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang memperoleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Jadi ini bercerita tentang nabi-nabi palsu dari Yerusalem. Silakan Anda tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi. Sabar. Adanya nabi palsu yang berasal dari Arab. Tolong tunjukkan dalilnya.
kalau ini adalah nabi-nabi palsu itu berasal dari Salum, Paulus, Lukas, Markus, Yohanes, dan semua yang Anda ikuti. Silakan. Oke. Tadi Anda ambil dari Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan yang di kitab Wahyu. Karena Yesaya itu tidak menubuatkan apa yang di kitab Wahyu. Yang kedua, saya akan jawab. Itu adalah nabi-nabi. Silakan. Dan itu menunjukkan jamak para nabi. Kalau ini yang disebutkan di Wahyu adalah seorang nabi palsu. Ya, oke. Jadi dia akan dihukum dan disiksa siang dan malam. Nabi palsu terserah Anda terjemahkan siapa. Oke ya. Yang kedua, kalau Anda bilang bahwa Yesus itu tidak berkuasa di surga tapi di neraka, saya akan bacakan ayatnya. Anda kan tidak punya dalil. Anda hanya menyatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Sekarang saya buktikan dalilnya bahwa Yesuslah yang berkuasa di surga. Dengar. Lalu aku melihat, ya ini Wahyu pasal 19. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ini Yesus. Nanti saya akan buktikan. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Wahyu ini firman Tuhan. Ini digenapi karena dia akan datang sebagai hakim. Wahyu ini firman Tuhan. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Yesus itu adalah firman kalam Allah. Dan semua pasukan yang di surga, ini kalau Anda bilang tadi di neraka, ternyata Anda salah baca mungkin ya. Dan semua pasukan yang di surga, bukan di neraka ini ya, di surga. Semua pasukan di surga mengikuti dia. Itu sebabnya dia digelar yang termulia di dunia dan termulia di akhirat. Jadi itu ya dan amin. Mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dia raja nanti, ya. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada dan besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi siapa yang selama ini menghina dia, nanti mereka akan rasakan siksaannya nanti di akhirat. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja. Itulah yang dibuatkan di Yesaya. Dia disebut sebagai Raja segala raja. Ya. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa itu? Dia adalah Yesus yang dinubuatkan di Yesaya, yang kemudian dalam penebusannya menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Yang gohir ini harus dihubungkan dengan yang goib. Bagaimana caranya menghubungkan yang goib dengan yang gohir? Harus ada yang berwujud yang suci yang juga dari Allah sendiri. Itulah kalamnya. Dan itulah Isa Al-Masih atau Yesus. Dari yang goib terhubung dengan yang gohir. Jadilah kemudian manusia itu kembali kepada fitrahnya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi setiap yang percaya kepada Kristus dipenuhi dengan Roh Kudus, itulah yang tadi dibahas antara dokter dengan dokter gila, bahwa Nikodemus itu tidak paham apakah harus lahirkan dari kandungan lagi. Itu bukan lahir dari kandungan, tapi lahir dari roh. Bukan diperanakan lahir dari daging, tapi dari roh. Dari roh. Jadi semua yang mau masuk ke dalam kekekalan, semua kita yang berwujud hari ini, termasuk Bang Suma, yang berwujud hari ini untuk masuk ke dalam kekekalan, kita perlu wujud yang namanya wujud yang mulia, wujud surgawi. Siapa yang wujud surgawi? Siapa yang
pernah menawarkan tentang wujud surgawi. Dia adalah Isa Al-Masih, dia adalah firman yang kekal menjadi manusia. Ada nggak yang berkelas sedikit? Bukan pendongeng kayak gini, ada nggak? Ya, Bos. ya sama juga. Anda tadi mendongeng kan, hanya mencomot-comot. Saya ditanya siapakah nabi palsu itu? Saya jawab nabi palsu itu dari Yerusalem. Saya sampaikan. Saya minta data nabi palsu dari Arab, mana datanya? Saya buktikan Paulus dari Yerusalem, penulis kitab Wahyu dari Yerusalem. Anda membaca data-data dari nabi palsu malah. Kuclu otak tinggal seupil otak, udah termakan sama lemak. Saya bertanya loh, ketika Anda bertanya siapa nabi palsu itu, saya katakan kitab Yeremia 21, nabi palsunya itu adalah nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Anda menuduh nabiku, maka saya minta nubuatan nabi palsu itu dari Arab, mana dalilnya? Malah baca kitab mimpi. Cerdas sedikit napa teman-teman? Katanya anak-anak Tuhan. Kok kayak anak hantu? Saya minta dari kitab Anda loh. Anda sudah double senjata. Dari kitabnya Yahudi Anda pegang, kitabnya orang. Saya minta nubuat dari kitabnya Yahudi untuk nyerang nabiku. Ada enggak? Tak ada. Saya minta kitab dari Romawi, dari Yunani, nyerang nabiku, ada enggak? Enggak ada juga. Malah entah kemana-mana kitab Wahyu dibawa. Saya yang lebih dulu tadi membaca kitab Wahyu itu. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Yesus. Saya yang duluan membaca itu. Yang saya tanyakan, nabi palsu kan berujung di sana terkait dengan Tuhan yang Anda sembah. Ya, saya kan tadi sudah mengatakan 1 Korintus 15 nomor 28. Yesus takluk, hancur dia, takluk dan hanya ada satu, yaitu Allah. 1 Korintus 15 nomor 28. Bahkan saya katakan Wahyu 1 nomor 18, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa yang memegang kerajaan maut? Ini siapa? Bukankah Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 14, Yohanes 12, penguasa dunia, penguasa maut, penguasa dunia itu sudah datang. Siapa dia? Iblis. Berarti yang di Wahyu 1 nomor 18 itu siapa? Jawab sendiri. Kan lawak-lawak kalian ini. Bahas nabi palsu. Minta data, saya kasih data Yeremia 23. Ternyata nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Siapa yang berasal dari Yerusalem? Ya Paulus, penulis kitab Wahyu. Halo Bang Suma. Aneh-aneh aja. Ya silakan kawan. Makasih Bang Suma. Mana dalilnya di Bible? Nabi palsu berasal dari tanah Arab. Mana dalilnya? Bantu temanmu yang Iya tadi. kan ibaratnya dikatakan sama di kitab-kitab terdahulu Taurat sama Injil bahwa Nabi palsu dikatakan berasal bahwa dari tanah Arab. bahwa keturunan Nabi. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Silakan. Itu dikatakan ibaratnya di Taurat sama di Injil bahwa dikatakan di situ nabi-nabi itu berasal dari keturunan Ishak bukan dari Ismail. Nah, Muhammad itu mengakui dari keturunan Ismail. Dari situ kan sudah bisa dibuktikan bahwa nabi palsu itu kan dari Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau kita berbicara mengenai nabi palsu, iya, kita nabi berbicara palsu. mengenai nabi palsu. Nabi palsunya berasal dari mana? Berasal dari mana nabi palsu itu? Di luar dari Bani Israel. Berasal dari mana? Di luar dari Bani ada Israel. cerita. Di Mana luar dalilnya? dari Coba tunjuk. keturunan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Gini bang. Saya minta dalil. Bang Zu, gini bang Zu Dalil. percaya nggak ya? Dalil. Bang Zu, Dalil. Bang, Dalilnya, Nana dalil bahwa nabi palsu itu di luar Bani Israel. Mana dalilnya? iya, Muhammad kan keturunan Iya, apa? Ismail bang.
Muhammad mengaku Saya sendiri. tidak berbicara mengenai Nabi Muhammad. Saya berbicara mengenai nabi palsu. Tolong tunjukkan di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain itu Ya, itu sudah bahwa menjuru ada ke nabi nabi palsu palsu, dari Bang. Arab. Mana dalilnya? Ya itu dalilnya bahwa itu menjuru ke nabi palsu, bahwa keturunan nabi itu dari keturunan Ishak bukan dari Ismail. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bang, astaga, bukan masalah dalil ini lagi Bang, tapi kan sudah jelas. Keturunan Ismail itu raja-raja, bukan pada keturunan nabi-nabi. Kalau Ishak keturunan itu Saya nabi-nabi. minta dalil, tolong dihargai. Saya minta dalil. Bang, Saya kalau minta misalnya dalil, abang buka dalil, gue nggak bisa buka di Bang sekarang Bang. Soalnya gue lagi di nongkrong Bang. Terus Bang. Anda ngomong berdasarkan Ini ada apa? Berdasarkan Ini pantat. ada teman gue Islam nih bilang Bang. Apa katanya temanmu yang Islam itu? Katanya Nabi Muhammad itu keturunan Ismail Bang. Berarti dia Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim berarti. Iya, Sekarang keturunan Ibrahim, Paulus ini tapi kan keturunan dari ibaratnya mana? yang Ya, diberkati. Paulus keturunan dari mana? Paulus keturunan dari mana? Bani Israel Bang, orang Yahudi. Mana dalilnya? Tunjukkan. Siapa nama bapaknya? Dari suku Benyamin. Nama bapaknya siapa? Nggak tertulis di Alkitab bahwa bapaknya siapa, mamanya siapa. Nggak ada tertulis. Mending kau nabikan Luga Tambunan. Masih mending. Tentara Ibaratnya- bapaknya siapa, emaknya siapa, Enggak. daripada kau menabikan seorang Paulus yang tidak tahu siapa bapaknya. Berdampakkah kalau misalnya Paulus itu nggak ada silsilah atau ada silsilahnya? Oh, berdampak Gitu, Bang. sama seperti setan. Anda tahu nggak silsilah setan? Kalau misalnya berdampak, kalau Bisa misalnya tanya dulu sama berdampak, mu. kenapa di surat Setan Yasin itu ketahuan nggak silsilahnya? Siapa bapaknya? Siapa emaknya? Ketahuan silsilahnya, Ya, sama aja ketahuan seperti Paulus itu. silsilahnya ketahuan? Iblis itu Siapa? kan dari malaikat. Iblis kan Iya, siapa ibaratnya nama adalah bapaknya? Setan yang datang kemudian mencobai Paulus, yang memproklamirkan kerasulan Paulus di dalam kisah para rasul, siapa nama bapaknya? di mana Bang? Di mana Bang Iblis mendatangi Paulus Bang? Nggak ada Bang. Kisah para pewarta 16 nomor 16 sampai nomor 18. Makanya kau jadi Kristen Iya, itu di situ dikatakan dalami. iblis nggak? Di situ dikatakan iblis nggak? Bukan iblis kan? Ya Bang? jelaslah iblis. Ya dari mana Anda mengatakan ibaratnya yang ketemu sama Paulus itu adalah iblis? Lah, Dari mana Bang semua ibaratnya mengambil kesimpulan kisah itu? para wartawan 16 nomor 16 sampai 18, iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus. Alamak. Iya, dari mana Anda mengatakan bahwa itu adalah iblis? Ya kan Bang? Dari Itu, Bang. dalilnya. Gue mau bertanya nih. Karena tertulis begitu. Dalilnya nggak ada ibaratnya mengatakan bahwa dia iblis, nggak ada tertulis juga Baca nama-nama makanya. iblis. Astagfirullahaladzim. Roh jahat itu apa? Kalau roh jahat apa? Bukan iblis. Ya roh jahat iblis, tapi nggak ada tertulis roh jahat di situ Bang. Anda pernah baca nggak? Udah gue pernah baca tapi gue lupa Bang, tapi gue paham intinya Bang. Intinya di situ bahwa Udahlah kawan, Yesus udahlah sih- kawan. Mending besok Gimana, kamu Bang? jualan ayam potong di pasar. Jangan ikut dialog di agama kalau nggak ada senjata. Kasihan Ya Kristen enggak, yang lain Bang. dengarkan Anda. Kasihan. Kagak lah kasihan. Kagak Bang. Ibaratnya kan ini kayak sharing ilmu juga. Ibaratnya kalau misalnya abang percaya ibaratnya agama Islam itu emang benar kan harus diwartakan loh. Sama ibaratnya kayak Kristen, ibaratnya kalau misalnya gue ibaratnya yakin sama agama Kristen harus diwartakan juga. Gitu Bang. Nggak apa-apa Ya ini ibaratnya saya kayak dialog-dialog kayak gini. wartakan bahwa yang datang memproklamirkan kerasulan Paulus itu setan. Iya Bang. Anunya nggak tertulis kayak gitu Bang. Loh, Udahlah. kisah para pewarta bab Ya udah, Bang, 16. gue turun dulu Bang. Ya, baca Ini ada ya. di urusan situ. nih. Baca di sana ya, baca di sana. Rasulmu itu diproklamirkan sama juru bicaranya, roh jahat. Teman, Anda sudah mengakui roh jahat itu adalah iblis. Pasien selanjutnya. Ya, Ini kok mereka ini kok diskusi gak pakai data ya? Ini Razata ini Islam kayaknya Bang. Bang Razata monitor Bang Razata.
Bang Razat Itu Pak Pendeta Abong itu Gurunda yang nantang Gurunda itu yang ke DM ke saya itu, malah kabur dia sekarang. Ilmunya Soal segitu, nantang saya. Iya Ilmunya itu. kayak gitu. Iya, yang kemarin nantang itu pendeta itu. Lihat PT-nya, sosokan bahas Al-Quran sama Bible. Sekarang giliran bertemu sama Gurunda langsung, dasar odading basi. Odai monitor Odai. Ya, assalamualaikum. Ya, monitor. Assalamualaikum. Iya bang. Halo. Islam bang ya. Waalaikumsalam. Islam. Ya, saya Islam. Saya cuma menyampaikan sebentar aja itu turunkan. Tadi tuh yang dialog sama Bang Juma tuh kayaknya tadi dia enggak bawa data. Makanya agak kurang kayaknya tuh orang satu tuh. Iya, itu aja yang saya satu. menyampaikan. Dan dan untuk Bang Handi Celebes terima kasih. Sehat selalu dan Bang Juma sehat selalu. Oke, silakan terus turunkan saya enggak apa-apa. Siap. Oke, pasien selanjutnya kita naikkan apa keluhan ya? Oke, silakan. Iya, pacar. Nama juga. Pacar monitor. Kan bang, saya muslim bang. Oh ya, abang minta naik. Oke, baik, siap. Izin saya turunkan bang ya. Oke, iya terima kasih. Iya, assalamualaikum. Gue heran ya dokter Adi dan lain-lain memaksakan banget itu ya, kitab orang diambil terus kemudian dipaksakan menjadi nubuatan untuk Tuhannya. Bagaimana mungkin Tuhan yang dinubuatkan gitu, untuk Tuhan dinubuatkan lahir. Terus kemudian setelah dicek nggak ada yang memenuhi syarat. Dan di situ juga telah lahir. Diminta mana datanya. Kalau itu yang lahir Raja Hezkia, ya itu penafsirannya orang yang punya kitab. Masa Kristen bantah yang punya kitab, gimana sih dokter Adi? Lanjut. Iya. Assalamualaikum. Bukti bahwa ini ya teman-teman sekalian, bukti bahwa bukan Yesus yang dinubuatkan di mana? Di Yesaya 9. Yesaya. Ya, itu bisa dibaca di dalam Yeremia 36 nomor 30. Sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda, dia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Saya mau tanya nih kepada teman-teman muslim, saya mau tanya, apakah Yesus ini keturunan Yoyakim? Sahih, betul, Tayyib. Dia keturunan Yehonya, Yoyakim. Nah, berarti apakah dia bisa jadi raja? Tidak. Di mana dia dituliskan kalau dia adalah keturunan Yoyakim? Ada yang ingat? Di Lukas pasal 3 berapa itu? Matius 1 27. nomor 11 juga. Matius 1 ya. Matius 1 nomor 11 ya. Oh ya, Yosia memperanakkan Yehonya. Itu dia. Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Nah, ini adalah silsilah kakek buyut Yesus. Tapi di situ nama Yoyakim dihilangkan, tidak dituliskan. Kenapa? Karena di dalam Yeremia 36 nomor 30 dituliskan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Yoyakim tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Jadi Yesus ini kerajaannya di mana Yesus? Mereka kerajaannya nanti di surga. Ada kerajaan, dan rajanya itu mungkin yang diduga Yesus, yang menurut Yesus asli itu palsu. Karena kan dikatakan bahwasanya kerajaan maut itu kan neraka. Nah, mungkin dia rajanya di situ mungkin.
Mungkin. Ya. Nah, kalau dua yang Ibrani Gurunda. Dua Ibrani. Iya betul. Ibrani 2 Ya, Ibrani 2:14. 14. Mantap, ingatannya bagus. Nah, gitu. Jadi kalau Yesus yang penyesat itu, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, Ya, itu Bang. bisa. Bertanya. Abang Islam Mau atau bertanya. Kristen, Abang? Islam atau Kristen? Islam. Ah ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang Yudas Iskariot. Mati. Iya, maksudnya kenapa, Bang? Kenapa Yudasnya? Kenapa? Itu kan ajaran Islam disamarkan Yesus itu dengan Yudas Iskariot. Apa betul? Enggak. Enggak ada, Enggak Bang. ada. Enggak ada tertulis. Udah ya, aman. Enggak ada ya. Iya, betul. Iya. Siapa yang disamarkan pada Yesus di salib itu? Kristus. Berdasarkan Bibelnya Kristen, Kristus, Bang. Kalau di agama Islam siapa itu? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Oh tidak ya. Iya. Makasih, Abang. Tapi di Al-Quran ciri-cirinya di Al-Quran yang disalib itu anak durhaka. Itu. Ya, betul. Membenci ajaran para nabi, membenci rasul-rasul, memusuhi Allah, itulah yang disalib. Orang yang terkutuk ya Gurunda ya. Iya. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Wih, mantap. Ada Hoi. Oi. Siap. Oi, ya, silakan. Kau di atas mau diskusi atau mengujar, Oi? Diskusi. Ini mau serius atau mau lucu-lucuan atau? Silakan kalau mau serius, silakan. Gini, Oi, topik apa yang kau kuasai, Oi? Jadi diskusi dua arah. Apa kira-kira bahasannya? Itu, Oi. Lanjut. Tidak, lebih ke yang tadi itu yang belum dijawab sampai selesai tadi sama siapa, Alfi ya, sama Ferry kan. Ini kok nggak mau dua arah loh? Tapi belum kau jawab tadi. Aku kan nanya Yesus di mana? Silakan aja, Oi, apa yang kau mau tanyakan ini? Nanti Gurunda. Iya, pertanyaan tadi itu siapakah penolong? Maksudnya yang bawa nanti ke surga nanti siapa? Di Muslim itu siapa? Ya Allah ya Rabbi. Ya baik. Itu harus ditahu kan, maksudnya. Ya, tahu ada mualaf. Silakan Gurunda, Fadol Gurunda. Gurunda kah yang bawa? Apa itu? Tidak connect juga Gurunda ini. Iya, lagi ada telepon, ada yang mau mualaf katanya. Api Jabar. Iya, gimana? Gini. Di Api Jabar Gurunda ada yang mau syahadat? Ya itu dia maksudku. Gurunda. Iya. Tadi pertanyaan ke Alfi seperti begini yang saya katakan, yang saya maksud tadi, penolong atau yang bawa ke surga nanti siapa di Muslim itu siapa? Penolong yang membawa ke surga. Iya, yang mempertemukan dengan Sang Pencipta siapa nanti? Nabi Muhammad lah, siapa lagi? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang bawa umat Muslim bertemu dengan Sang Pencipta. Ke surga. Iya. Beliau yang membawa. Muhammad sekarang di mana? Nabi Muhammad di alam barzah. Bukan di surga. Surga belum ada orang yang di surga sekarang ini, belum ada. Nanti keluar dari kubur baru orang dihakimi untuk ditentukan dia ke surga atau di neraka. Yesus itu tidak ke surga, Yesus itu ke langit, Cak Ayu.
ini saya tidak mau permasalahkan surga itu di langit atau di mana. Yang jelas belum ada yang ke surga kan. Masalahnya Yesus Belum ada yang tak ke ada surga dalilnya itu di ke mana? surga. Di mana dalilnya Yesus ke surga coba? Ada nggak? Nggak ada. Orang belum ada ke surga. Cek ayo. Kan Yesus Mana ke surga dalilnya? itu banyak. Mana dalilnya Yesus ke surga? Nggak ada. Dia ke langit. Iya naik ke surga kan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Naik ke surga itu Iya, di itu situ original teksnya orang jangan gila napa. Iya kan kita belum tahu surga di mana Zuma. Lah, surga dengan langit itu berbeda. Tante. Kau menjelaskan itu, kau menjelaskan ini kau pernah ke surga tidak? Lah kamu sendiri pernah ke surga nggak? Itu makanya ditanya. Iya, engkau tanya saya. Kamu mengatakan Yesus ke surga, Yesus sujud, Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus menyembah pencipta langit dan bumi, dia ke surga. Berarti sudah ada wakil kami di sana. Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Pemakan babi ada nggak ke surga? Orang yang joget-joget hari Minggu ada nggak ke surga? Belum ada kan? Tapi orang yang sujud menyembah kepada Allah, meletakkan wajahnya ke tanah, kemudian bersunat berpuasa, itu sudah ada wakilnya di surga. Kalau surga yaitu Yesus. Nah wakilmu ada nggak di surga? Ayo, wakilmu ada nggak di surga? Yesus sujud, kami sujud. Yesus puasa, kami puasa. Yesus sunat, kami sunat. Yesus tidak makan babi, kami tidak makan babi. Wakilnya sudah ada di surga. Yesus orang soleh, kami orang soleh. Yesus juru selamat, kami adalah pengikut umat Islam. Kau pernah lihat Yesus sujud? Matius 26 nomor 39. Yesus bersujud di dalam ibadah. Malu-maluin saja kau ini. Wakil kami itulah Yesus yang sudah Sujud, tapi ada bukan sholat. di surga. Kalau kamu mau mengikuti itu. Nah sekarang wakil orang joget-joget hari Minggu itu mana? Di surga mana? Mana? Coba siapa yang habis joget langsung ke surga siapa? Ada? Memangnya di Al-Quran ada kata Yesus? La haula wala quwata illa billah. Anda membawa Yesus ke surga. Saya katakan, kenapa Yesus ke surga? Karena dia sujud, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Karena dia puasa, karena dia tidak makan babi, karena dia sunat. Makanya dia dibawa ke surga. Nah, kami juga sama dalam beribadah, kami sama seperti Yesus. Nah, kamu sendiri, wakil orang joget-joget hari Minggu ada nggak? Berarti kau menyembah Yesus ini sekarang? Alamak, menyembah Yesus pula. Yesus tidak menyembah Yesus, Pano. Terus kenapa tahu lagi dia? Terus bawa nama Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi, kawan. Kami menyembah pencipta langit dan bumi. Kau menyembah Yesus? Ada nggak wakil penyembah Yesus ke surga? Ada nggak? Ada nggak? Orang menyembah Yesus terangkat ke surga ada nggak? Enggak ada. Tapi penyembah Allah yang maha suci lagi maha tinggi sudah ada wakilnya di surga. Namanya siapa? Yesus. Masih mau datang besok? Masih mau bergoyang dia? Kami sujud dalam ibadah. Yesus sujud dalam ibadah. Wakil orang yang bersujud kepada pencipta sudah ada di surga katamu, yaitu Yesus. Nah, wakil orang joget hari Minggu ada nggak? Ada nggak di surga wakilnya? Ada nggak? Kena ginjalmu kan? Diajak diskusi baik-baik tak mau. Iya, tadi kan saya diskusi baik-baik. Kau lari ke Yesus. Lah, tadi Anda bertanya Nabi Muhammad kemana katamu? Siapa yang membawamu ke surga? Orang yang mempraktekkan menjadi orang soleh, wakilnya Yesus sudah ada di surga. Yang ditanyakan ini penolongmu siapa? Enggak usah penolong-penolong. Kalau kami di Islam kawan, dengar. Di Islam dengar. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas itu. Itu udah final. Yesus kemudian sujud dalam beribadah. Yesus itu seorang yang soleh. Yesus itu anak yang soleh. Yesus itu orang muslim. Bukan kafir dia. Dia bukan Kristen. Yesus itu muslim.
Wakil orang muslim sudah ada di surga, namanya Yesus. Wakil orang kafir ada nggak di surga? Ada nggak? Ada nggak? Ah, jantungmu pindah ke kanan bukan? Pandai-pandaian. Yesus itu orang muslim. Yesus itu orang soleh. Wakil orang soleh sudah ada di surga. Loh, jangan takut. Saya yang bertanya samamu karena pertanyaanmu sudah kujawab. Saya bertanya, wakil orang yang berjoget ria di hari Minggu itu di surga siapa? Ini penolongmu siapa nanti mau ke surga siapa penolong ini? Kami tidak butuh penolong karena kami sudah tahu kemana kami pergi. Loh, Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus bertauhid. Siapa? Lucu ente ini. Kau bertanya tentang itu, sedangkan kamu keropos. Ditanya, siapa penolongmu nanti coba? Ayo, siapa penolongmu? Orang yang joget-joget di hari Minggu, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, penolongnya siapa? Ini terserah, ya sudah. Lu turun, cari gereja, temui pendeta, turunin celananya, celop, jarimu jilat. Mudah-mudahan otakmu bisa berfungsi lagi setelah menjilat kemudian rasa keju atau rasa coklat. Udah dibilang siapa kemudian yang mewakili kamu di surga? Kami sudah ada. Wakil kami sudah ada. Siapa? Yesus. Bukankah Yesus itu yang menjadi gaunganmu? Wah, keselamatan karena kami sudah ada di surga, yang penolong kami udah di surga. Nenek lu kiper. Yang ada kamu diusir. Enak aja ngomong, Yesus sudah di surga. Lalu kamu di surga juga. Jangankan masuk ke surga, di dalam kitabnya orang Yahudi Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang Kristen masuk ke kota suci Yerusalem. Paham? Jangankan masuk ke Yerusalem, masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi saja haram hukumnya Kristen itu. Mana dalilnya? Yeskel 44 nomor 9. Boro-boro mau ke surga ente. Mimpi aja lu siang-siang. Pakai ilmu diskusi itu, pakai ilmu, ada senjata. Ditanya, mana wakilmu? Yesus sujud, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus bertauhid, Yesus bersaksi dirinya utusan. Kami bersaksi Yesus utusan. Wakil kami sudah ada dong di surga. Apa yang Yesus lakukan, kami lakukan. Dia seorang muslim, dia seorang yang soleh. Kami juga sama. Wakil kami sudah ada di surga. Nah, wakil orang Kristen, orang kafir ini mana? Yang makan babi, makan asu, makan biawak, makan tikus, padale. Mana wakilnya ke surga? Ada nggak? Ada. Siapa namanya? Bom-bom. Nggak ada paman. Nggak ada paman. Nggak ada. Banyak cerita. Halo, Icang. Icang 125. Icang 125 panggilan kedua. Icang 125 panggilan ketiga. Oke, Alfi izin turunkan. Di sini ada Ki Gede. Halo Ki Gede Batu Tumpuk panggilan kedua. Ki Gede panggilan ketiga. Oke, nggak ada juga. Kita nggak mau lama-lama di sini ya. Halo Bang Hendri. Bang Hendri Kamba. Hendri Kamba panggilan yang mau kedua. syahadat udah syahadat ya, belum ya? Masih nunggu ya? Belum, masih bercanda di sana belum. Nanti saya kabari kalau udah. Saya pantau Kamal saat HP saya. Baik, Bang Hendri. Pak Mahful Lohen. Pak Mahful Lohen. Panggilan kedua Pak Mahful Lohen. Panggilan ketiga enggak ada juga. Oke. Lendir biawak.
Aneh-aneh nama orang TikTok. Lendir biawak. Lah, Allah la quwata illa. Lendir biawak. Astagfirullahaladzim. Kita naik ini nggak ada suara. Turunin aja lah. Ini ada yang minta naik nih. Sini nih. Pasien berikutnya, silakan. Halo, kau ni apa? Oi, kau ni apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat apa malam. Bang kau? Malam. Mau nyapa Bang Juma aja Bang. Oh iya langsung Bang. Iya Bang. Ya. Assalamualaikum Bang. Bang Juma sehat selalu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Iya Bang, amin. Abang juga ya. Bahagia sekali Bang ketemu Abang. Itu aja Bang. Alhamdulillah. Sehat selalu Bang Andi, semua Pak Ustadz. Amin. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Didion Monitor. Halo, assalamualaikum Bang, Muslim. Iya Bangku, waalaikumsalam warahmatullahi Ya, turun aja Bang, pencet Bang, Mak. Siap. Jadi yang mau lab di sana itu belum, nggak ada, sepertinya nggak jadi. Tadi aku pantau kok. Lanjut. Ya dipantau aja Bang Andi. Halo Pak Gadi Musik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak, langsung. Tidak berpendidikan kayaknya orang ini. Ketawa. Bunda Maya ketawa. Bunda Maya ketawa. Aku bilang aku jadi susah. Masya Allah, berkah selalu ya Bu, sehat selalu. Edo minta maaf Tinggal- tuh Bang Naga, dikirain Bang Naga Oten. Dia minta maaf tuh. Tinggal ininya belum, tinggal kue lebaran sama minuman kaleng yang belum ada. Duitnya belum ada. Kalau untuk saudaraku belum diminta maaf, udah aku maafkan. Adek, hidupkan kipas angin, Dek. Babang Naga ini lagi panas. Ya tinggal kue lebaran sama minuman kaleng nih belum ada. Gak usah bersuara kau Faru, nanti kau suruh aku pinjol, gak usah. Udah diam, udah diam. Masuk kakak aja kau itu, masuk kakak mereka, masuk kakak. Kan? Uang daging. Kan apa tadi dibilangnya lagi? Uang kue, apa lagi? Uang apa tadi? Kalau gitu masuk kakak saja, masuk kakak. Kaleng Faru, air kaleng. Air kaleng, masuk kakak aja, masuk kakak mereka itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sitorus. Oke, Maria. Ya. Agama apa? Islam, Pak. Islam. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada, cuman mana itu aja di bawah. Oke, di bawah aja ya. Assalamualaikum saudaraku. Oke. Tunggu Bang. Itu Kak Maria yang dari Sydney ya, bukan? Kak Maria coba taping. Kak Maria yang dari Sydney. Bang Faruk punya. Aku cari lagi. Enggak, Maria dari Sydney enggak. Kalau yang tadi apa Kakak Maria dari Australia buat permintaan naik? Kalau Kakak Maria dari Australia. Dari Sydney yang saudara Bang Faruk itu ya Bang? Iya. Bang Faruk. Kakak Bang Faruk. Ini apa? Seksi apa ini apa? Coba tes baca. Enggak tahu aku. Ini Oten ini kalau nggak silap. XYZ, selamat malam, agama apa? Siza. XYZ, selamat malam. Ya, ini Kak Marianya. Susah. Kak Maria yang dari Sydney bukan? Bukan, Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah. Oh iya siap.
Oke, Kak. Ada yang harus sampaikan Kak Maria? Enggak lah, kakak Bang Faruk cuma satu aja, lu, alah. Iya. Ini maka jadi bawa Bang Faruk. Oh iya iya. Kakak Bang Faruk cuma satu, Umayyah. Ayo, Kak. Assalamualaikum, Kak. XYZ-nya turunkan aja, gak bersuara dia. Daing Babang Faruk, kakaknya satu aja, Bunda Umayyah ya. Daing Babang Faruk, satu aja. Betul nggak? Oh, Daing Babang Faruk. Ini banyak sekali yang nanya temannya Bang Faruk nih. Ini gondrong viral loh. Viral banget gondrong. Masya Allah. Kalian nggak nanyain aku yang mualaf, nanyain temannya Bang Faruk yang udah lama muslim. Aduh, gimana sih? Sekarang gini, apa nih Ustaz Filipus? Coba Ustaz Filipus, itulah kita Bang Faruk ini memang saya bilang setia kawan. Itu di daerah Tembung dia jalan-jalan loh di atas paret. Karena saking laparnya kan ada yang kasih makan dikutuknya sampai pokok jambu orang mati. Bang Faruk ngambil inisiatif. Tapi benar, tapi ini ya netizenku di YouTube adalah banyak lah kita bilangnya suka tuh dengerin Bang Faruk bernarasi. Denger ya, kalau aku bikin judul misalnya mengenai biasa aja, nggak ini. Walaupun ada Bang Faruk, biasa aja tuh judulnya. Bang Faruk melawan Otet itu nggak akan ini nonton. Tapi kalau bikin judulnya tertawa bareng, tertawa bareng dengan Bang Faruk, baru banyak masuk. Atau kita dengarkan lucu-lucuan Bang Faruk, banyak yang masuk. Orang itu ketawa, aku yang dimaki-maki. Orang itu enak ketawa kan, aku dimaki-maki. Tadi aku share Dari Tagau itu. Dari Tagau. Mbak Esti, tadi aku ambil dari Baluap TV, terus aku share di WA aku. Di grup WA aku, heboh di grup aku yang satunya. Aduh, kenapa sih ada nggak yang yang apa namanya Bang Faruk kok sampai begini katanya. Iya nih, umat dia, saya bilang umat. Kebanyakan berteman nih sama si Gondrong. Rame itu. Itu tuh. Bang Faruk. Tuh kan pada ketawa mereka itu Bang Faruk. Ketawa orang itu di YouTube. Ketawa deh. Petro apa? Petro apa dulu Petro agama apa Petro? Petro udah turunkan. Hah? Agama apa? Halo. Agama apa Petro? Kok aku pula kirain Bang Faruk. Udah turunkan aja kalau nggak dia ini, turunkan. Ayo. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Agar saya besar diri saya sendiri ya. Ini sampai juang ini. Tunggu dulu, madu nih Bang Naga, madu. Ada pembeli. Bang Faruk, madu kirim ke Malaysia bisa nggak? Bisa Bang. Bang Sang Penjua bisa. Tapi mahal kali ongkirnya Bang. Ongkir mahal kali Bang, sayang uangnya Bang. Mending nggak usah Bang ya. Sayang uangnya Bang. Itu satu botol itu hampir 300.000 ongkirnya. Mending nggak usah aja lah. Cari madu di satu botol hampir 300 ongkirnya Bang. Sayang Bang. Habis diongkir. Tapi kalau abang mau belikan juga nggak apa-apa, kasih ke aku. Iya aku gini, kalau kirim ke Malaysia aku yang nggak tega gitu loh. Kalau kirim ke Malaysia aku yang nggak tega, nggak enak. Ini kita iklan dulu sebentar ya, kita ngambil alih room ya. Kalau hostnya yang ngomong, hostnya kita campakkan ke bawah ya. Siapa ngomong kita campakkan semua ke bawah. Bagi yang saudara ini berapa lagi puasa? Berapa hari lagi puasa? Berapa hari lagi puasa? Boru Sinaga? Berapa lagi? Sekarang tanggal berapa? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7, 6 hari lagi puasa.
ini jual madu bukan untuk sedekah ya. Kalau untuk sedekah kalian langsung nanti sibuk Bang Faruk 3 botol 4 botol untuk sedekah. Ini bukan ya. Harga madu 180.000 di luar ongkir ya. Kita melayani Sumatera, Jabotabek ya, Jakarta sekitarnya sampai Semarang ya, yang tidak kita layani hanya untuk Sulawesi, Kalimantan, Bali karena ongkirnya terlalu mahal. Bagi Kalau siapa Lombok tidak. Karena mahal ongkirnya. Jadi yang ingin membantu Bang Faruk, ingin membeli baju baru anak-anaknya, jajan-jajan beliau selama lebaran, keuntungan madunya akan dibuat untuk keperluannya sehari-hari atau keluarganya. Harga madu 180 di luar ongkir. Bagi saudara yang ingin membantu Bang Faruk di bulan baik hari baik, silakan mengorder madunya ya. Alhamdulillah madunya bagus sehat ya. Kita minum ya. Kita minum yang namanya coba madu bilang asli. Jabodetabek, coba bilang. Jabodetabek. Udah apa lagi? Oh, pintar. Udah apa lagi? Gini Bang Naga, keuntungannya untuk beli baju lebaran si Faruk bilang. Keuntungannya untuk beli baju lebaran si Faruk ya, sama adiknya si Faruk. Untuk dibeli keuntungannya madunya ya. Bukan untuk si gondrong, yang gip udah cukup untuk si gondrong ya. 180.000 di luar ongkir. Keuntungan madu 180.000 untuk beli baju si Faruk yang sama adik si Faruk ya. Si Faruk baru umur 2,5 tahun kalau nggak silap. 2 tahun atau 3 tahun lah antara itu. 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Yang ingin membantu silakan DM Bang Faruk ya. Kita melayani ya. Udah datang lagi barang baru yang ingin membantu saudaraku muslim. Silakan beli madu. Anda membeli madu berarti udah membantu Bang Faruk. Dan jangan lupa masuk ke akun YouTube The Real Faruk Sianipar 44 dan Baluap TV, dan ada berapa akun YouTube yang disiaran langsung ya, siaran Bang Faruk. Dan bagi saudara habis hari raya yang ingin membantu Musola Ustadz Filipus, silakan buka YouTube Ustadz Filipus Christian. Di situ ada nomor reknya dan nomor wawanya untuk kebutuhan untuk ongkos tukang. Yang lain sudah ada semua ya. Ada saudara kita yang membantu dari Malaysia, Singapura ya. Ya itu saja saudara yang saya iklan. Ya jangan lupa di tap-tap layar, di follow akun di atas. Lanjut. Di mute Bang Faruk. Bang Faruk di mute. Siapa yang mau dengar? Lebaran pertama nanti kalau Bang Faruk live, insya Allah nanti ya untuk kali pertama ini Bang Faruk akan memperkenalkan kepada kalian siapa Bang Faruk sebenarnya. Ya, nanti Bang Faruk kenalkan Bang Faruk itu siapa. Anak saya yang nomor 3, dialah Bang Faruk sebenarnya. Ya kali pertama ini di VT pun nggak pernah saya masukkan dia. Di live nanti lebaran pertama Bang Faruk akan tunjukkan siapa itu Bang Faruk. Ya, nanti di lebaran pertama itu insya Allah akan Bang Faruk tunjukkan nih Bang Faruk. Tapi sebentar aja ya, saya takutnya bukan apa teman-teman. Takutnya begini, nanti di framing sama Oten, gambar si Faruk nanti diambil. Ya kan, diolok-olok anakku nanti itu yang kujaga. Live nanti sebentar akan kutunjukkan di si Faruk. Makanya saya pribadi ya nggak pernah menunjukkan keluarga, nggak pernah saya menunjukkan keluarga saya. Tahulah kalian Oten ini mulutnya, wih kasih, penuh dengan kasih. Iya jangan Bang, nanti fitnah orang tuh kejam. Iya kalau live sebentar nanti Bang Faruk tunjukkan nanti live. Bang Faruk tunjukkan nanti siapa si Faruk. Jadi Faruk ini anak saya nomor 3 ini bisa dikatakan dia inspirasi saya. Ya, dia itu salah satu inspirasi saya ketika saya download TikTok pertama kali. Jadi saya download TikTok ini sebenarnya nggak sengaja. Wallahi saya download aplikasi TikTok ini tidak sengaja. Memang sebelum saya download TikTok, beberapa bulan sebelumnya saya pernah ditelepon. Saya ditelepon sama teman saya yang tahu saya mualaf, ya tahu saya mualaf dari baca Bible, dia telepon. Dia bilang nama saya kan. Coba kau punya aplikasi TikTok nggak, kata dia. Saya bilang nggak punya. Untuk apa? Orang di situ joget-joget? Enggak. Di situ ada debat lintas agama, kata dia. Kau kan punya pemahaman tentang Bible. Iya, kenapa? Gabung kau ke situ, bantu saudara muslim kita, kata dia. Jadi saya bilang, iya, saya bilang, tapi saya nggak mau nggak download juga. Jadi ketika si Faruk itu baru lahir, ketika saya tengok dia, saya teringat tentang TikTok itu tadi. Saya bikin TikTok, makanya saya bikin nama TikTok saya Bang Faruk Sianipar. Itu kisahnya sebenarnya teman-teman. Baru saya download TikTok, saya lihat bunda,
ada debat-debat lintas agama. Saya telepon teman saya itu. Ih, bener ya ada debat lintas agama. Saya bilang, caranya gimana nih? Supaya aku bisa ikut naik ke atas. Supaya aku juga ikut mengikat Oten ini, saya bilang. Terus dia bilang, tahu apa minta ajukan permintaan naik? Pertama kali saya di komalnya ZCC, Bang Zulfikar pertama kali. Minta naik, saya selama seminggu gak dinaik-naikkan. Iya, belum Seminggu belum gak dinaik-naikkan aku itu. Saya bilang naik, tolong naik. Assalamualaikum, naik, gak dinaik-naikkan. Hingga akhirnya saya pertama kali naik di komalnya Tuan Raja Dolar. Nah, di situ Tuan Raja Dolar. Baru setelah itu saya naik di Zulfikar. Saya kenalkan diri saya Islam dari mualaf, kan gitu. Islam saya dari mualaf. Saya belum debat. Saya debat pertama kali di komalnya Tuan Raja Dolar pertama kali itu. Saya masih ingat lawan pertama saya itu Oten. Oten itu siapa namanya ya? Materi kami ketika itu pertama kali tentang baptis. Diskusi kami pertama kali baptis. Tahun berapa, Bang? Tahun 2,5 tahun yang lalu lah, 2022 itu. 2022 akhir. Bang Faru ingat itu? Kalau nggak salah tahun 2022 itu. 2022 akhir. Lu bukannya baru setahun Bang Faru? Enggak, aku udah 2 tahun itu. Udah 2 tahun. Aku pertama apanya kan boomingnya melalui Viti tentang Palestina. Melawan narasi-narasi mereka yang mengatakan bahwasanya tanah perjanjian, dalam Bible tanah perjanjian, itu yang saya bongkar gitu loh.